Oke rekan-rekan, selanjutnya mengenai pembahasan studi kasus nomor 3, yang mana soalnya yaitu PT Sukamaju sedang mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya promosi besar-besaran untuk setiap produknya. Perusahaan menetapkan jika hasil penjualan dapat dikategorikan sebagai berhasil, yang dinamakan juga dengan state 1, atau gagal, yang dinamakan juga dengan state 2. Nah, di sini perusahaan mempunyai dua opsi, yang mana opsi pertama yaitu jika perusahaan melakukan kegiatan promosi, dan yang kedua, jika perusahaan tidak melakukan kegiatan promosi. Untuk opsi 1, jika perusahaan melakukan kegiatan promosi, probabilitas bahwa bulan ini akan mengalami keberhasilan dan bulan berikutnya mengalami kegagalan adalah 0,1. Sedangkan probabilitas jika bulan ini gagal dan bulan berikutnya juga gagal adalah 0,4. Untuk matriks labanya yaitu R1 sama dengan 2 minus 1, 1 minus 3. Untuk opsi 2, jika perusahaan tidak melakukan kegiatan promosi, maka probabilitas bahwa penjualan bulan ini akan mengalami keberhasilan dan bulan berikutnya juga akan berhasil adalah 0,7. Jika penjualan bulan ini gagal dan bulan berikutnya juga gagal, maka probabilitasnya adalah 0,8. Untuk matriks labanya yaitu R2 sama dengan 4, 1, 2, minus 1. Pertanyaannya adalah, bagaimana polis optimum selama 2 bulan? Untuk menjawabnya, pertama-tama kita melakukan pembuatan untuk probabilitas tree, di mana untuk opsi 1, apabila perusahaan melakukan kegiatan promosi, ada dua kemungkinan yaitu berhasil dan gagal. Apabila bulan ini berhasil dan bulan berikutnya berhasil, probabilitasnya adalah 0,9. Apabila bulan ini berhasil namun bulan berikutnya gagal, probabilitasnya yaitu 0,1. Sedangkan apabila bulan ini gagal dan bulan berikutnya berhasil, probabilitasnya yaitu 0,6. Apabila bulan ini gagal namun bulan berikutnya juga gagal lagi, maka probabilitasnya yaitu 0,4. Berdasarkan probabilitas ini, kita membuat matriks transisinya, sehingga matriks transisinya yaitu P sama dengan 0,9, 0,1, 0,6, dan 0,4. Untuk matriks labanya yaitu R1 sama dengan 2 minus 1, 1 minus 3. Nah, selanjutnya untuk opsi 2, apabila perusahaan tidak melakukan kegiatan promosi, ada dua kemungkinan yang mana bulan ini berhasil dan bulan ini gagal. Untuk bulan ini berhasil dan bulan berikutnya berhasil, probabilitasnya itu 0,7. Dan apabila bulan ini berhasil namun bulan berikutnya gagal, probabilitasnya yaitu 0,3. Sedangkan apabila bulan ini gagal dan bulan berikutnya berhasil, probabilitasnya sebesar 0,2. Dan bulan ini gagal namun bulan berikutnya juga gagal lagi, probabilitasnya sebesar 0,8. Dari probabilitas ini kemudian kita buatkan lagi matriks transisinya, di mana matriks transisinya menjadi P sama dengan 0,7, 0,3, 0,2, 0,8. Dan untuk matriks labanya yaitu R2 sama dengan 4, 1, 2, minus 1. Untuk soal nomor 3 ini, rantai Markov-nya disertai dengan revenue, sehingga untuk penyelesaiannya kita menggunakan dynamic programming model finite stage dynamic, di mana di dalamnya terdapat N besar sebagai tahapan bulan mendatang yang ditinjau, kemudian M adalah jumlah keadaan masing-masing tahap, yang mana dalam kasus ini ada dua keadaan, yaitu berhasil dan gagal. Kemudian ada N kecil sebagai tahapan, I merupakan keadaan sistem pada tahap awal atau tahap N, dan J yang menyatakan keadaan sistem pada tahap N ditambah 1. Nah, untuk itu nantinya kita akan mencari nilai FNI atau hasil optimal pada tahap N tambah 1 sampai dengan N. Kemudian, bila nilai VIK menyatakan hasil transisi tunggal dari keadaan I pada alternatif K, maka nilai VIK sama dengan sigma dari J sama dengan 1 hingga M dikalikan dengan dari PIJ sampai dengan K dan RIJK, di mana
berhasil yang dinyatakan juga dengan stat 1 dan gagal yang dinyatakan juga dengan stat 2. Kemudian untuk K1 menyatakan promosi dan K sama dengan 2 menyatakan tanpa promosi, kita lakukan perhitungan di mana pengolahan datanya itu menggunakan tabel. Untuk N sama dengan 2, I-nya ada 2 buah yaitu I1 dan I2. Kita mencari nilai VIK untuk K sama dengan 1 dan untuk K sama dengan 2. Untuk K sama dengan 1, yaitu nilainya 0,9 dikalikan 2 ditambah dengan 0,1 dikalikan dengan minus 1, hasilnya 1,7. Untuk K sama dengan 1 dan I sama dengan 2, nilainya yaitu 0,6 dikalikan 1 ditambah 0,4 dikalikan minus 3 sama dengan minus 0,6. Sedangkan untuk K sama dengan 2 dan I-nya sama dengan 1, maka nilainya yaitu 0,7 dikalikan 4 ditambah 0,3 dikalikan 1 sama dengan 3,1. Nah, untuk nilai K sama dengan 2, I2 nilainya yaitu 0,2 dikalikan dengan 2 ditambah 0,8 dikalikan minus 1 sama dengan minus 0,4. Nilai-nilai ini diperoleh dari matriks transisi dengan promosi dan matriks transisi tanpa promosi, yang mana nilai ini kita kalikan dengan nilai matriks labanya. Untuk solusi optimal pada N sama dengan 2, kita cari nilai F2I-nya, yang mana nilai solusi optimal itu merupakan nilai yang paling maksimum dari K sama dengan 1 dan K sama dengan 2. Di sini untuk I sama dengan 1, nilai paling optimumnya yaitu 3,1 pada K2. Dan untuk I sama dengan 2, nilai yang paling optimumnya yaitu minus 0,4 pada K sama dengan 2. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk mencari nilai N sama dengan 1-nya. I-nya juga tetap 2, yaitu I1 dan I2. Untuk K sama dengan 1, kita peroleh dengan cara dari nilai K sama dengan 1 pada I1 di tabel sebelumnya atau tabel N sama dengan 2, nilainya 1,7. Nah, kita masukkan nilai tersebut ke dalam perhitungan di tabel N sama dengan 1, kemudian kita tambahkan dengan nilai matriks transisi dari kegiatan perusahaan dengan promosi yang kita kalikan dengan nilai dari solusi optimal pada N sama dengan 2. Sehingga nantinya kita peroleh nilai untuk K sama dengan 1 pada I1 sebesar 4,45. Untuk I2, K sama dengan 1, kita peroleh nilainya sebesar 1,1. Nah, untuk K sama dengan 2 pada I1, kita cari dengan menggunakan nilai K sama dengan 2 pada I1 yang dikalikan dengan matriks transisi tidak ada promosi, yang kemudian yang ditambahkan dengan nilai matriks transisi tidak ada promosi yang dikalikan dengan nilai dari solusi optimal di N sama dengan 2, sehingga kita memperoleh nilai untuk K sama dengan 2, I1 sebesar 5,15, untuk K sama dengan 2, I2 sebesar minus 0,1. Nah, untuk solusi optimalnya ini kita cari sama dengan cara pada N sama dengan 2 atau tabel sebelumnya, di mana nilai yang paling optimum untuk I1 yaitu 5,15 yang terdapat pada K2, dan pada I2 nilai yang paling optimumnya yaitu 1,1 pada K1. Sehingga hasilnya pada bulan ke-1 keputusannya perlu dipromosikan untuk kondisi kedua atau gagal dan tidak diperlukan promosi pada kondisi 1 atau berhasil. Pada tahun kedua tidak diperlukan kegiatan promosi. Nah, untuk optimumnya itu kita peroleh nilai FI1 sama dengan 5,15 bila berhasil dan FI2 sama dengan 1,1 bila gagal. Sekian untuk pembahasan dari studi kasus soal nomor 3.